Media dibentuk untuk menjaga kekuasaan, bukan menjaga akal sehat. Kita sering percaya media hadir untuk mencerdaskan publik, menjernihkan persoalan, menjaga akal sehat masyarakat. Tapi lihat realitas hari ini. Mengapa semakin banyak berita, justru semakin banyak orang bingung, emosional, dan terbelah? Karena fungsi media telah bergeser, bukan lagi menjaga akal sehat, melainkan menjaga stabilitas kekuasaan. Media tidak selalu berbohong. Mereka cukup memilih isu mana yang layak dibahas, menentukan sudut pandang, mengulang narasi yang sama, dan menyingkirkan pertanyaan penting. Akal sehat tidak dihancurkan dengan kebohongan kasar, tetapi dengan banjir informasi yang diarahkan. Rocky Gerung pernah menyatakan dengan tajam, pembuat hoaks terbaik adalah negara, karena memiliki segala alat kekuasaan. Ini bukan tuduhan sembrono. Hoaks versi negara jarang berbentuk berita palsu. Ia tampil rapi sebagai data resmi, pernyataan pejabat, konferensi pers, dan pemberitaan seragam di media besar. Negara punya semua instrumen, anggaran komunikasi, media arus utama, influencer dan buzzer, regulasi, bahkan aparat penekan kritik. Ketika negara berbicara, media menguatkan. Ketika media menguatkan, akal sehat publik dipaksa menyesuaikan. Kebijakan yang merugikan disebut demi kepentingan nasional. Kegagalan sistem disebut tantangan global. Kritik dilabeli provokatif. Dan keraguan dianggap tidak nasionalis. Akal sehat tidak dibantah, tapi dibuat merasa bersalah. Inilah cara kekuasaan bekerja di era modern. Bukan dengan sensor keras, melainkan dengan pengondisian pikiran. Media berfungsi menjaga emosi publik tetap terkendali. Marah pada isu yang tidak mengganggu kekuasaan. Diam pada persoalan struktural. Sibuk berdebat di permukaan, lupa bertanya ke akar masalah. Yang berbahaya bukan saat media salah, melainkan saat media membiasakan ketidaklogisan. Ketika hal ini yang tidak masuk akal diulang setiap hari, ia perlahan dianggap normal. Dan saat akal sehat kalah oleh narasi, kekuasaan tidak perlu represif. Karena rakyat sudah mengoreksi dirinya sendiri. Maka tugas publik hari ini bukan sekadar cek fakta, tapi berani bertanya lebih dalam. Siapa yang diuntungkan dari narasi ini? Kenapa logika dikalahkan oleh slogan? Kenapa kritik dianggap ancaman? Karena ketika media berhenti menjaga akal sehat, yang tersisa hanyalah kekuasaan yang tidak lagi perlu menjelaskan apapun, dan di titik itu, diam bukan lagi netral. Diam adalah bentuk kepatuhan.